Selamat pagi dan salam sehat bagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dalam sehat walafiat. Adapun materi yang akan kita pelajari sekarang adalah Mapel IPS tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Topik pelajaran hari ini adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Maka simaklah video berikut ini dengan baik ya nak. Sebelumnya yaitu bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Hari ini kita akan membahas bagian A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu dan lainnya dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi Indonesia. Sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, berikut contohnya. Wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Oke, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan, yaitu saling melengkapi atau complementarity, kesempatan antara atau intervening opportunity, dan keadaan dapat atau diserahkan atau dipindahkan ya, transferability. Pertama, saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jadi ada timbal balik ya. Oke, jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Bisa dilihat di gambar ini. Wilayah A kelebihan sayuran atau surplus sayuran ya. Sedangkan wilayah B kelebihan ikan atau surplus ikan. Nah, di sini terjadi timbal balik. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut ya, ada interaksi di antara kedua wilayah tersebut.
Selanjutnya bagian 2, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menghasilkan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan dengan wilayah B melemah. Karena ada yang lebih bagus ya wilayah C tadi. Jadi si wilayah A memilih ke wilayah C. Dan imbasnya ini terjadi ke si wilayah B yang melemah di sini. Bisa dilihat di gambar berikut. Wilayah A surplus sayuran atau minus ikan. Wilayah B surplus ikan atau minus sayuran. Wilayah C surplus ikan atau minus sayuran. Nah, di sini bisa dilihat di panahnya ya. Ini panahnya berbeda. Nah, ada timbal balik. Nah, bisa dilihat di keterangan ya. Nanti sebentar. Ada timbal balik antara wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, di sini ada panahnya, keterangan panah. Nah, untuk panah yang di atas tadi yang agak tipis-tipis ya. Dan yang ini ada juga yang agak tebal. Yang agak tipis ini interaksi kuat. Bagus ya, jadi antara wilayah A dan wilayah C. Sedangkan interaksi wilayah A dan B lemah. Interaksinya lemah. Bisa dilihat di panahnya ya. Panahnya di sini tipis. Yang panahnya tipis ini interaksinya lemah. Sedangkan yang panahnya tebal interaksinya kuat. Berarti wilayah A dan wilayah B interaksinya lemah. Sedangkan wilayah A dan wilayah C interaksinya kuat. Selanjutnya, kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Oke, ini ngomongin masalah biaya ya. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Nah, di sini karena sarana dan prasarana tadi ya. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Oke, karena ada kendala dari. Setelah anak-anak ibu menyimak video tersebut, maka ibu harap anak-anak ibu mampu menjawab soal berikut. 1. Tuliskan pengertian interaksi antar ruang. 2. Tuliskan 3 contoh interaksi antar ruang. 3. Tuliskan dan jelaskan bentuk interaksi antar ruang. Selamat belajar dan kirim segera jawabannya ke GC ya nak.